Untung kamu dengar kata-kataku. Datang ke Myanmar Utara. Di Myanmar Utara ini loh, bisa cari uang cuma dengan berbaring. Penghasilan bulanan mudah tembus 10.000. Gengzi, pekerjaan sebaik ini, aku langsung kepikiran kamu duluan. Nanti setelah kamu kerja beberapa tahun, mau mobil tinggal beli mobil, mau rumah tinggal beli rumah. Nanti tinggal nikahi istri yang cantik. Hidup pasti nyaman dan bahagia banget. Aku anggap kamu saudara sendiri, tapi kamu anggap aku anak babi. Aku percaya omongmu di kehidupan sebelumnya. Kamu jual aku saja. Aku menderita lalu kedua ginjalku dipotong. Mati sampai tubuhku tidak utuh. Kau tukar nyawaku demi wanita cantik. Gimana? Gangzi, ayo mulai kerja. Kamu setuju ya? Bagus banget. Aku langsung telepon bos sekarang. Kita berangkat sekarang ya. Persetan denganmu brengsek. Tienge, kamu gila ya sialan. Iya bener, aku sakit. Aku sakit jiwa sialan. Ada apa? Buka pintu. Buka pintu. Tidak bisa kabur lewat pintu depan. Babat saja. Berapa banyak orang di luar sana? Amitabha. Haleluya. Tolong lindungi aku supaya bisa pulang. Aku akan menyalakan dupa untuk kalian. Ada satu orang di luar pintu, 2 orang di lantai bawah. Ini adalah mata tembus pandang. Jangan lari. Sudah datang, masa kabur duluan sih? Katian, kamu bangsat cari mati. Gua akan lupakan kamu hari ini. Gimana nih? KTP dan pasporku diambil semua. Ini wilayah mereka lagi. Menerobos tidak bisa lolos. Kesempatan hidup kedua kalinya. Apakah aku kalah lagi? Hentikan. Tuan Bai, Tuan Bai. Kenapa Tuan datang ke sini? Aku Wang Peng. Anak buah Kak Sha. Tuan Bai, belakangan ini aku. Di sana banyak budak tambang hilang. Baiklah, baiklah. Aku akan kirim budak tambang. Dia Tuan Bai yang pegang tambang giok. Pak Bai, saya akan berjudi batu. Tuan Bai, jangan dengarkan dia. Dia ngomong sembarang. Dia penipu bodoh dari Tiongkok. Benar-benar orang tak berguna. Mana bisa main judi batu giok? Saya bisa bantu cari uang. Bawa ke sini. Kamu bilang bisa judi batu giok. Kalau begitu, buktikan padaku. Kalau tidak, kedua ginjalmu tetap tidak akan selamat. Mata tembus pandangku ya. Jangan sampai mengecewakan aku. Kalau tidak, ginjalku hilang di sini. Roh langit, roh bumi, dengarkan aku. Wajib ada hijau di dalamnya ya. Orang tak mau bekerja seperti ini. Kamu juga mau main judi batu? Seharusnya pingsankan saja. Hanya bikin aku repot saja. Jangan panik asalkan bisa mendekati. Orang baik ini, Wang Peng, sama sekali tidak perlu takut. Tuan Bai, yang ini ada hijau. Sepotong sekecil ini. Mana mungkin ada hijau? Kak Tian, kamu sudah paham belum? Kamu bukan main judi batu giok. Kamu sedang mempertaruhkan nyawamu. Aku tidak tahu pilih yang besar. Peluang dapat hijau juga lebih besar. Ya. Ini tidak mungkin. Apa kehebatan Tuan Bai itu? Saya paling paham soal itu. Pasti batumu sangat bagus. Dia cuma beruntung kebetulan. Kebetulan keluar warna hijau pasti potong. Tuan Boy, saya tidak asal tebak. Saya benar bisa lihat. Saya masih lihat warna hijau. Tuan Bai, batu-batu ini semuanya ada warna hijau di dalamnya. Ahli pun tak jamin hasilnya. Kamu omongannya besar banget ya. Aku tahu kamu omong besar. Hanya sekali dapat warna hijau. Kamu pikir selalu bisa menang? Keberuntunganmu sudah habis. Mana mungkin? Jelas-jelas ada warna hijau di dalamnya. Dia memotongnya dengan cara yang salah. Apa pesan terakhirmu? Kain Tuan Bai pasti naik harga. Posisi salah, percaya padaku lagi. Demi bisa selamat. Kamu berani mengarang apa saja ya. Ini semua pengemudi berpengalaman. Kamu salah potong. Tuan Bai, anak ini... Biar saya yang urus dia. Jangan sampai tanganmu kotor. Kamu tidak boleh bicara di sini. Kamu bilang, bagaimana cara memotongnya? Potong satu kali dari sini. Mana ada yang motong dari tengah. Kalau pisau ini turun, batu ini akan rusak total. Barang bagus Tuan Bai, di dalam. Daging putih luar tidak berguna. Kak Tai,
Lebih baik kamu berdoa supaya Tuan Bai menembak mati kamu dengan satu tembak. Kalau begitu, aku akan membuatmu menderita parah. Yang ini dipotong dari sini. Yang ini dipotong tepat di tepinya. Tuan Bai, apakah aku bantu kamu dapat uang? Bukan cuma dapat uang. Kain-kain ini setidaknya bernilai 600 juta. Untung banget. 600 juta kyat Myanmar. Artinya lebih dari 2 juta. Jual beli batu ternyata. Bisa untung sebanyak ini. Jauh lebih baik daripada perdagangan manusia. Namamu Tian Gang? Kamu ikut aku mulai sekarang. Iya, kamu punya mata yang tajam. Ini pohon uang yang hidup. Kalau kita bisa menahannya di sini, Nanti sisa hidup kita hidup mewah. Jangan biarkan Bai bawa dia pergi. Pak Bai, Zuzai adalah orang. Kalau kamu bawa pergi langsung gini. Kayaknya nggak enak deh. Keluarga Bai salah satu keluarga besar. Berani rebut orang dari Tuan Bai? Wang Peng, kamu cari mati ya. Dia membunuh orang seenaknya. Jadi inilah Republik Tiongkok yang sesungguhnya. Ikuti. Mengusir harimau untuk menelan serigala. Orang Bai ini jahat juga. Tapi kalau ikut dia, aku bisa hindari nasib buruk. Tak akan mati seperti itu lagi. Wang Peng, giliranmu di hidup ini. Kamu nggak tenang di liang lahat. Kak Tian, penglihatan kamu cukup bagus. Tapi aku cuma mau yang terbaik. Apa maksudnya sih? Apa dia punya ujian lain? Rubah buka batu, kurang? Tuan Bai, ya? Tambahan barang dari lubang tambang 1. Kunshan, kamu ahli batu pedang terbaikku. Jangan sampai kamu mengecewakanku ya. Tenang saja Tuan Bai, aku pilih batu mentah terbaik untukmu. Ahli membelah batu giok terbaik? Sepertinya cuma dengan mengalahkan Kunshan. Aku bisa berdiri di sini sekarang. Kamu ikut juga. Anak muda, berani kamu menandingi aku? Orang terakhir yang bicara begitu. Sudah pergi menemui Raja Neraka. Aku Kunshan tak mudah ditakuti. Batu yang kulihat lebih banyak. Garam yang pernah kamu makan. Aku yang terbaik di sini. Sampah. Barang bagus ini salah lihat. Jangan salahkan aku. Batu loncatanmu aku. Sampah. Kamu tidak mau. Aku mau. Kulit batu ini kasar. Ini jelas sampah pengecut. Tunggu, apa ini? Aku tidak mau itu. Kemampuan cuma segini. Entah bagaimana caranya menipu Tuan Bai. Tuan Bai bijaksana dan perkasa. Mana mungkin bisa ditipu orang lain. Aduh, Tuan Bai, bukan maksudku begitu. Kalau kamu mau bertaruh, kita bertaruh yang besar saja. Kita pilih sambil memotong. Pilih sambil potong langsung. Ini bikin stres banget sih. Anak ini benar-benar gila. Warna hijau es ini tak menarik. Di sini ada hal penting, tidak termasuk bagian pinggir. Sebuah gelang bisa dijual 100 juta. Kamu benar kali ini. Nanti tidak akan ada lagi. Keberuntungan sebaik ini. Keberuntungan aku selalu bagus. Tapi kamu bingung pilih kainnya? Jangan biarkan bocah ini mencuri perhatian Tuan Bai. Kulit batunya sangat halus. Di tengahnya masih ada pita warna, setidaknya bernilai 200 juta. Pilih yang ini. Aku menasihatimu, lihat baik-baik. Taktik macam ini tidak berlaku padaku. Kenapa? Takut batu giokku lebih bagus. Aku cuma mengingatkanmu dengan niat baik, karena kamu tidak percaya ini sampah. Nanti jangan menyesal ya. Kelihatan hijaunya. Sudah kubilang kan, bocah ini pasti menakuti Kak Kunshan. Giok hijau, kekaisaran kelas tertinggi. Mulutmu malah disebut batu sampah. Tuan Bai tidak bisa menilai batu. Ada retakan, astaga, retakan laba-laba. Retakannya rapat persis seperti jaring laba-laba. Bahkan tidak bisa dipotong jadi manik-manik. batu ini benar-benar rusak total. 2 batu berturut-turut tepat. Ditebak oleh bocah ini. Kak Kunshan malah salah lihat deh. Silakan. Naik lagi, hijau penuh. Potong. Ada hijaunya lagi.
Potong lagi. Luar biasa banget. Anak ini benar-benar hebat banget. Cuma nggak nyangka Kak Kunchan melewatkan benda bagus sebanyak ini. Kamu sengaja kan? Kalau kamu lihat lebih teliti sedikit, aku nggak dapat kesempatan ambil untuk orang begitu. Minggir sana. Hei. Potong. Kak Kunchan memang hebat. Lihat apa lihat? Siapa ambil duluan, dia punya. Mainnya gini ya. Kalau gitu aku kasih yang besar. Ini nggak boleh. Ini juga nggak boleh. Aduh, Reaksinya sebesar ini. Batu ini pasti ada barang bagus. Potong. Pandangannya macam apa sih? ini. Ini. Apa? Ini lebih buruk dari lantai rumahku. Kakak Kunchan, ada apa sih? Orang awam pun tidak bisa membelah bahan seburuk ini kan? Dasar kamu nih. Kamu sendiri yang mau membelah. Jangan salahkan aku. Kamu jelas-jelas sengaja melakukan ini. Cukup. Tuan Fan, dia sengaja menipuku. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berikan bahan bagus untukmu. Aduh, Tian Gang, aku memang tidak salah menilai kamu. Mulai sekarang, tambang Beishan ini untukmu. Hei, terima kasih banyak Tuan Baik. Aku bagikan keuntunganmu tiap bulan. Bagi hasil 1%. Kerja dengan baik. Jangan buat aku kecewa ya. Cuma 1%. Ini mana bisa disebut tua? Ini jelas kapitalis penghisap darah. Kenapa belum panggil orang? Uang sedikit, ya sudah sedikit lah. Setidaknya ini jabatan manajemen. Dengan bantuan mata tembus pandang, aku pasti bisa sukses besar di sini. Pak Bai, aku ikutmu 15 tahun. Aku sudah berusaha keras. Mohon banget deh, Kunchan, kamu sudah tua. Saya tidak memelihara orang malas di sini. Anak buahku dibunuh begitu saja. Ketika aku tak berguna lagi baginya. Pasti nasibku juga sama aja. Kerja yang baik ya. Jika kau curi kain untuk dijual. Ayo pergi ke bawah nemenin dia. Tenang aja, pasti tidak akan begitu. HMM. Apa sih Tian, omonganmu manis banget. Tanpa uang, kerja dulu. Masih takut aku nyuri barang pula. Siapa yang peduli sama dia? Dua batu jelek itu. Aduh, sibuk-sibuk cuma dapat kebebasan doang. Jen, tolongin aku dong. Aduh, dapat daging putih lagi. Aku berhenti main deh. Kalau gitu kita hitung-hitung ya. 100 juta. Saya jelas-jelas sudah membayar 30 juta. 30 juta itu cuma uangmu. Kamu buka banyak banget potongannya. Harus ditambah 100 juta lagi. Diam. Berani main kasar di wilayahku. Kurang 1 sen. Kamu tidak pergi. Kamu tahu siapa aku ini? Berani sentuh aku? Ayahku adalah Abah. Ayah. Jangan ngelantur dan buang waktu deh. Utang harus dibayar. Gak ada uang. Aku kirim kamu buat diambil ginjal. Zen, tolongin aku dong. Aku kasih uangnya ke kamu nanti. Aduh, kamu yang mau main. Urusanku, aku gak punya uang sama sekali. Kamu. Kamu bikin jebakan buat tipu aku. Daba Ozu, kamu benar-benar polos banget. Kamu temanku sekarang? Semuanya barang sampah. Nggak ada bahan yang bagus. Ini benar-benar toko penipu pendatang baru. Sahabat palsu cewek ini. Dia jelek kayak Wang Peng. Dia sial banget sih. Wajah secantik ini. Dikirim buat diambil ginjalnya, sayang banget. Bisa dikirim ke tempat berharga. Tunggu. Loh, kamu siapa? Jangan ikut campur, ya? Aku tidak kenal dia. Bukannya kamu jual batu mentah ini. Aku mau ambil satu. Semua barangnya ini cuma sampah. Semua yang kupotong jelek semua. Aku tahu barang di sini jelek. Aku punya mata tembus pandang. Kalau saja aku bisa memotongnya. Cukup buat kamu tebus diri sendiri. Anak ini emang miskin sih. Tidak mungkin lewatkan kesempatan ini. Baiklah. Pilih sesukamu. Aku mau barang di kantong itu. Pakai RMB ya, 250 yuan loh. Si miskin. Tak punya duit, masih mau hero? Cih. Uang segini doang, potong saja di sini.
Oke, yang ini deh. Potong aja. Kamu pikir sampah bisa buka usaha? Mimpi siang bolong. Hemat tenaga aja deh. Ini harganya berapa sih? Harusnya ada 20 juta. Kamu hebat banget. Hei, kamu mau beli ini? Kau berani menipuku? 10 juta. Giok es hijau, cerah, dijual dengan harga murah. Siapa yang mau beli? Beneran ini giok es. Mau jual 20 juta, aku tawar 30 juta. Oke, deal. Semua barang di kantong itu. Aku mau beli beberapa potong lagi. Berhenti pas udah dapat untung. Hati-hati, nanti semua uangmu habis rugi. Kamu udah pikir matang-matang kalau aku berhenti sekarang. Mereka akan menjualmu ke kawasan itu. Aku nggak akan biarkan mereka lolos. Gadis ini mirip aku dulu. Wang Peng. Aku jadi hantu, tak akan lupakanmu. Kamu tenang aja. Aku takkan biarkan kau mati. Jangan banyak omong kosong sama dia. Urusan penting duluan. Orang yang berani mengambil keuntungan dariku belum lahir pun. Mencari barang bagus ditumpukan rongsok. Anak ini pasti cuma tebak-tebakan doang. Aku nggak percaya dia masih punya keberuntungan sebaik itu. 10 juta satu. Berani ambil nggak? Kulit batu ini biasa banget. Dijual mahal banget. Adik kecil, mampir ke tempatku lihat-lihat yuk. Batu di tempatku lebih bagus dari milik mereka. Ya udah, ambil 3 keping 30 juta. Anak ini udah terbawa emosi banget. Uang batu tadi jadi milikku. Ini, dan ini juga. Ya Tuhan, penglihatan matanya hebat banget. Ketiga-tiganya untung semua. Yang baru dipotong tadi juga. Itu juga didapat dari tumpukan rongsokan. Keempatnya 100% hijau semua. Bahkan dewa sulit tebak giok kecil. Dia beneran punya mata dewa ya. Para bos, silakan tawar harganya. Beli semuanya 200 juta. Aku tawar 210 juta. Cukup, anggap tempatku rumah lelang. Anak, batu itu hanya untukku. Kok bicara gitu sih? Batu dia mau dijual ke siapa? Itu bukti dia mampu. Kamu juga kasih harga setinggi itu. Mau berbisnis di sini. Semua harus patuh dan jujur ya. Bahanku cuma rugi sama aku. Ngapain sok jago di sini? Kami kan dilindungi oleh Abang Tun. Abang Tun, kalian tidak kenal Pak Liu? Pergi. Pantas si botak tidak takut siapa. Ternyata dia punya sandaran belakang. Cuma tidak tahu asal-usul sandarannya itu. Jadi, kamu mau jual berapa harganya? 100 juta. Oke, bisa. Batu mentah ini untukmu. Orangnya aku bawa pergi. Tidak boleh. Gitu. Orangnya juga harus tinggal. Saya mau tanya nih. Kalian takut? Hei, kamu kenal Tuan Bai? Iya, aku Tian Geng, tamu Tuan Bai. Tian Geng. Siapa dia? Belum pernah dengar. Orang sepertimu tak layak dilihat oleh Tuan Bai. Sayang sekali ya. Aku mau temui Tuan Bai. Kalau waktuku terhambat karena kalian, Tuan Bai akan marah besar banget. Kalian semua bisa kehilangan nyawa loh. Jangan panik. Tetap tenang. Hanya sedikit dibesar-besarkan saja. Sini, Kak. Dia adalah orangnya Tuan Bai. Pak Liu juga orangnya Tuan Bai. Jangan takut sama dia. Kakak tidak takut. Kamu ngerti apa? Tidak ada apa-apa. Kami pergi duluan ya. Tuan Bai, percaya orang Tiongkok wajah seperti dia. Kamu tertipu oleh pendatang baru. Apa? Kamu takut sama Tuan Bai? Kamu tidak takut dia? Kesempatan bagus. Lari cepat. Berhenti. Berhenti. Kakak Tong, dia si brengsek ini. Atasan saya adalah Tuan Liu loh. Tak ada gunanya. Saudara-saudara hajar dia. Iya. Dia punya senjata? Ayo, yang tidak takut mati maju. Ayo, senjatanya tidak ada peluru. Kamu. Dia berani menjebak saya. Nona ini, saya bunuh dia. Kamu ketawa apa? Kemampuan bertarungmu cukup kuat. Hei, lihat siapa saya ini. Tapi kamu orangnya benar-benar baik hati. Mulai sekarang, saya lindungi kamu. Terima kasih, Nona Bao. Aduh. Tidak.
berani berbuat kasar di sini. Kamu pasti akan kena masalah besar. Tuan Liu, aku tak berani menyentuhnya. Di mana Tuan Liu? Kenapa aku nggak lihat? Siapa sih Tuan Liu itu? Dia jenderal andalan Tuan Bai. Tambang Beishan? Aduh buruk, itu Tuan Liu. Kalian tamat. Halo Kak Ti. Dia itu. Tuan Liu, kamu sembunyi di belakang aku. Mereka tak berani menyentuhku. Ayahku tak akan memaafkan mereka. Mana ada logika dilindungi oleh perempuan? Bukan urusanmu. Berdiri di belakang aku. Baik. Tenang, cuma Tuan Liu kecil doang. Tuan Liu yang memulai perkelahian. Siapa duluan? Bikin keributan di wilayahku. Aku hajar kalian sampai mati. Masih ada kalian beberapa orang ya. Buka matamu dan lihat baik-baik. Aduh, Kak Tian. Mau hajar kami ya? Aduh Kak Tian, jangan bercanda dong. Mana aku berani. Hei, Tuan Liu ya? Jangan. Panggil aku, Xiao Liu. Aduh. Panggil Kak Tian. Halo Kak Tian. Tangkap dia. Kenapa ikat dia? Dia pahlawan besar. Kak Tian, aku akan mengikuti kata-katamu. Tuan Tian, ampun. Tuan Tian, beraninya kamu jual aku ke kawasan itu. Kamu benar-benar nyali besar banget. Ambilkan aku pisau. Aku mau potong ginjalnya. Tuhan, tolong aku. Aku tidak minta banyak kok. Uang ganti kerugian kerja. Uang ganti kerugian mental. Kamu ganti, boleh. Aku punya uang, kasih semua padamu. Belum cukup. Aku akan tunjukkan semua batu mentahku padamu. Luka ini gimana? Bagaimana hitungannya? Aku masih punya satu toko. Semua aku kasih ke kamu. Jangan mudah percaya orang luar. Jangan ikut orang luar lari sembarangan. Tempat berbahaya lainnya. Iya, aku tahu. Kamu cerewet banget. Aku suruh Malio antar kamu pulang. Jangan lari-lari sembarangan di jalan. Iya. Tunggu aku pulang. Aku akan ke toko si botak. Ini loh usaha pertamaku di Myanmar. Kalian ikut aku ke toko. Bagian depannya luas dan cerah, mengumpulkan energi dan membawa rezeki. Tempatnya bagus. Cuma namanya terlalu norak. Nanti namanya jadi Hong Yun Ge. Kalian berdua mau ikut denganku? Terima kasih banyak. Hong Yun Ge. Akhirnya benar-benar punya wilayah sendiri. Jadikan ini sebagai dasar. Di Myanmar, kita bangun milik kita. Kekuatanku sendiri. Silakan datang kembali lain kali. Bagi hasil tambang 10 juta. Laba bersih toko 90 juta. Penghasilan sebulan target kecil, gampang banget. Kalau bukan dia pelit, bisa dapat untung lebih banyak lagi. Pergi jauh sana. Dilarang berjualan di sini. Aduh. Apa ini? Ini barang dari nenek moyang. Benda ini. Buka, biar aku lihat. Ini cuma judi batu giok. Tapi juga bisa menilai barang antik. Pindah jualan ke tempat lain aja. Terima kasih bos. Kak Tian, uang ini antik ya? Berapa harganya kira-kira? Teman sekarang barang palsu banyak banget. Biarkan Lao Cheng periksa barangnya. Barang berharga apa nih? Biar aku lihat. Ini. Lao Sang. Jangan bikin penasaran deh. Ini barangnya asli atau palsu? Tentu saja asli. Koin merak sangat jarang ditemukan. Tapi ini, koin siput. Lagi-lagi dengan kondisi sebaik ini. Aku jarang lihat dia belakangan ini. Kasih aku harga dasar aja.
Koin merak ini lebih murah ya. Kalau koin siput, aku tawar 2 juta per koin. Kalau koin-koin yang ini, aku kasih kamu jumlah bulat deh. 10 juta. Bagaimana menurut Anda? 10 juta. Gantian, tadi kamu kasih berapa uang ke orang itu? 10.000. 10.000, jadi 10 juta. Uang lebih cepat dari batu giok. Ternyata mata tembus pandang itu benar-benar bisa bedakan barang antik asli palsu. Sekarang ada lagi cara bertahan hidup. Dan transaksi barang antik. Pas bisa menghindari pengawasan rubah tua. Mengumpulkan kekuatanku sendiri secara diam-diam. Deal. Iya. Kak Tian, pandanganmu keren banget. Bukan cuma bisa judi batu, juga bisa mengidentifikasi harta antik. Hei Kak Tian, Tuan Bai datang. Akan bertemu di tambang Beishan. Kalian berdua jaga tempat ini baik-baik. Aduh. Orang datang ini niatnya buruk. Jangan-jangan ini pesta Hongmen yang mematikan. Tuan Bai. Anak muda hebat. Kerjamu bagus sekali. Memang jeli sekali. Sejak kamu datang ke tambang ini, keuntungan meningkat 2 kali lipat. Semua barang ini milik Tuan Bai. Baik, aku akan bantu lihat. Aku dengar barang Hong Yun Ge juga bagus banget. Tuan Bai, aku akan memberitahumu ini. Kebetulan saya ambil alih toko ini. Semua ini berkat keberuntungan Anda. Toko saya jadi berkembang. Nanti saya suruh ambil 30% keuntungan, serta surat pengiriman barang ke Anda. Yakinlah barang toko asli sumbernya. Surat pembelian barang tidak perlu dikirim. Aku percaya padamu. Tapi pembagian 30,70. Kedengarannya tidak enak. 84 NMD. Kamu dapat 4. Aku dapat 6. Si rubah tua, ini anggap aku babi pribadinya. Myanmar adalah dunia hukum rimba. Tanpa kekuatan, kau akan jadi korban. Aku belum bisa lawan dia sekarang. Tapi suatu hari, aku akan buat. Kalian semua membayar harga yang pantas. Tentu saja tidak masalah. Tuan Bai, tanpa Anda. Dari mana aku dapat hari ini? Terserah kamu. Saya setuju. Anak hebat. Bisa tahu kapan maju mundur. Ti Angang, kamu orang yang bisa hal besar. Semua berkat bimbingan Tuan Bai. Saya butuh beberapa orang. Latar belakangnya harus bersih. Kemampuan bertarungnya harus hebat. Tentara bayaran terpercaya juga boleh. Kamu ahli di bidang ini. Kamu yang cari orangnya. Berapa orang yang kamu butuhkan? Semakin banyak, semakin bagus. Uang bukan masalah. Baik. Uangnya sudah cukup. Sekarang kita mulai merekrut orang. Hanya jika tinju kita cukup kuat, baru kita jaga harta saya yang banyak. Apa yang kalian lakukan? Tuan, kau mau berbisnis di Hong Yun Pavilion? Kami selalu menyambut Anda. Tapi kalau kamu datang cari masalah, kamu datang ke tempat yang salah. Datang ke tempat yang salah? Kamu karyawan baru, Tuan Bai? Saya justru mencarimu. Mencariku? Aku tak kenal orang ini. Apa mungkin musuh rubah tua itu? Perkenalkan diri dulu ya. Nama belakang saya Bai. Tuan Putih itu adalah paman saya. Kalian bisa panggil saya Bai-er. Oh, ternyata Tuan Muda Bai kedua. Senang bertemu Anda, Pak. Namanya sangat terkenal banget. Wah, kita salah paham sendiri. Sesama keluarga malah tidak saling kenal. Kedatangan Anda kali ini. Ada yang mau lihat sesuatu? Barang-barang saya ini semuanya barang bagus loh. Aku kasih kamu harga murah banget. Kami ini toko judi batu giok, bukan toko barang antik. Terus kenapa? Barang-barang ini kalian jual kembali ya? Pasti untung tanpa rugi sama sekali. Ini lebih aman. Kalau bukan karena paman saya, kau belum pantas untuk ini. Kamu. Hal ini jelas-jelas adalah jebakan. Aku tidak tahu. Atau perintah si rubah tua itu. Aku tahu kalian tak paham ini. Begini. Langsung ambilkan uangku. Tidak banyak kok, cuma 300 juta. Barangnya bisa saya terima. Tapi, saya nggak bisa kasih 300 juta. Paling banyak 30.000. Aku beli ini cuma 30.000.
Dia tepat sekali bicara. Apa dia bisa menilai barang antik? Nggak mungkin. Dia ahli menilai batu giok. Pasti dia lagi ngetipu aku. Omong kosong. Semua barangku ini antik berabad-abad. Paling sedikit 300 juta. Mungkin beneran harganya 100 juta. Tapi barang-barang ini semuanya palsu. Apa maksudmu? Apakah aku jual barang palsu? Tuan muda, tenangin aja dong. Aku pasti percaya sama kamu. Korek api Zhangguang. Lampu ultraviolet. Air asam dong. Lihat deh reaksi fluoresensnya. Sekali lihat langsung tahu semuanya palsu. Wadah baru ini. Ini barang minggu lalu kan? Baru banget. Jelek banget. Ini juga palsu. Beneran semuanya barang palsu. Tuan muda baik kedua. Kamu ditipu orang ya kan? Tuan muda baik kedua. Lihat, banyak barang palsu ini. Mari kita bantu kau dapatkan keadilan. Cukup. Benar-benar saya meremehkan kamu. Aku katakan ini hari ini. Barang-barang ini, saya bilang ini asli. Maka ini pasti asli. Kalian harus beli kalau mau. Kamu harus beli. Meskipun nggak mau. Tuan muda baik. Yang kedua, lihatlah. Kita ini kan satu keluarga. Barang yang dijual paksa begini. Tidak cocok direbut secara paksa. Kalau ini sampai ke Tuan Bai, juga tidak enak didengar. Paman saya tidak akan membantu kalian. Kalau hari ini kalian tidak beli, jangan salahkan saya tidak ramah. Benar sekali orang bermarga Bai itu. Mengambil keuntungan secara diam-diam sekali. Merampok secara terang-terangan sekali lagi. Hancurkan semuanya untukku. Saudara, semua hal bisa dibicarakan baik-baik. 300 juta bukanlah jumlah yang kecil. Bisakah memberi tenggang waktu 2 hari? Hancurkan. Gerakan Motun secepat ini ya. Orang-orang Tuan Tian itu tentara reguler. Motun bisa rekrut tentara resmi. Kalian tahu siapa saya ini? Kalau kalian sudah tahu, kami tidak akan memaafkan kalian. Berani sentuh orangku, cari mati. Nona, bagaimana ini kita tangani? Yang pemimpin tinggal di sini. Yang lain buang ke halaman belakang. Babi peluk. Beneran kamu? Kenapa kamu datang? Gue udah bilang bakal kembali. Pasti bakal kembali. Tanpa perlindungan gue. Kok kamu bisa berantakan banget sih? Gue cuma orang biasa doang. Ginjal gue bisa diambil kapan aja. Hari ini tanpa orang baik hati. Nona Bao yang kuat datang tiba-tiba. Gue gak tahu gimana harus menyelesaikannya. Ginjal kamu mulai sekarang sudah jadi milik gue. Nona Bao. Dan ginjal gue juga bisa lindungi sekalian. Minggir sana. Kok kamu selalu ikut campur? Kamu mau tangani gimana? Mau bunuh? Mau potong? Terserah. Gue yang lindungi kamu. Tuan Muda Bai kedua. Kenapa Tuan Bai ketakutan banget? Tadi kan sombong banget ya. Kamu tidak membunuh aku? Hal sekecil ini, gak layak teriak-teriak mau bunuh orang. Ujung-ujungnya cuma sia-sia saja. Semua orang pada agak haus. Bukannya kamu traktir kita minum? Tentu saja dong. Hei, kamu pegang di mana? Jangan macam-macam. Keluarga Bai mau bangkrut ya? Uangku cuma sedikit banget. Lepasin celananya. Hei, lebih baik mati daripada dihina. Kak Tian, aku nggak selera gitu loh. Lagi mikir, apa sih? Nyari barang dong. Teman-teman bantu dong, bantu aku angkat dia. Hei, Jangan lihat yang kotor-kotor, hati-hati mata kamu bisulan. Berdiri di sini. Kamu tidak mau bicara denganku? Ngomongin apa? Kulit kamu putih banget. Wah, efek pemutihan kulit kali ini jelas banget. Kamu lihat di mana sih? Anak brengsek Tian ternyata kaya banget. Semua dia sembunyikan menempel di badannya. Cepat beli minuman dan daging enak. Jamu Nona Bao kamu ya. Jangan kira aku sengaja datang mencarimu. Aku ada urusan penting. Ada yang bisa aku bantu Nona Bao?
Untung kamu paham keadaan. Si botak itu tahu semuanya. Aku tahu Wan Zenzhen bersembunyi. Kamu ikut aku pergi. Kamu datang untuk balas dendam ya? Hah, apa maksudnya balas dendam? Ini namanya menyelesaikan urusan. Kamu tidak lihat aku bawa begitu banyak orang? Aku pasti tidak akan kalah. Orang-orang itu, Bisa dipercaya tidak? orang-orang itu pilihan terbaik ayahku. Cheng Rui. Ya. Aku kira dia putri seorang pedagang kaya. Gaya begini, dia anak generasi kedua militer. Ah, ya udah aku temani kamu pergi. Makan dulu kenyang, baru pergi. Ya, kalian makan dulu, ikut aku nanti. Kebetulan aku mau keluar sebentar. Tunggu aku kembali. Ya, aku sudah tidak suci lagi. Tian Ye lagi ngapain sih? Kok misterius banget sih? Bisa baca tulisan Myanmar? Tahu dong, sering nongkrong di sini. Orang buta huruf tidak boleh dijual. Cepat lihat tulisan di buku. Ini bukan buku Nona Bao. Kok kamu malah nyuri barang sih? Hati-hati sama Nona Bao loh. Hai, pedagang. Mana bisa pedagang dibilang nyuri? Ini cuma diambil buat dilihat-lihat aja. Lihat alamat di atas ini. Kok dia kencing celana sih? Hei, kamu lagi ngapain sih? Kok suaranya berisik banget sih? Tian Ye, ini kasino ya? Tempat judi? Ada apa dengan tempat judi? Aku punya uang, dia punya orang. Ini wilayah Wei. Wei dan Bai adalah musuh bebuyutan. Kalian berdua ke rumah Wei sekarang. Ini pasti domba masuk mulut harimau. Cepat kasih tahu Nona Bao dong. Mau ngomongin apa sih? Kalian berdua. Ngomongin apa di belakangku? Dia yang ngomong. Kamu, aku. Cepat bicara dong. Nona Bao. Om Tian bilang dia sangat merindukanmu. Kamu seharusnya bilang begitu lebih awal. Ya, Ya, kamu anak ini. Tian Ye, aku ini juga demi kebahagiaanmu. Tapi kalian berdua benar-benar mau pergi ke tempat yang seberbahaya itu? Aduh, dia sudah bulat tekadnya pergi. Aku tidak bisa menahannya. Tapi apa? Tuan Bai menyuruh Bai Air, tuan muda untuk mencariku masalah. Tapi malah dia kena aku marahin. Awalnya aku belum terpikir cara memberi laporan ke si rubah tua itu. Ini kan kebetulan banget. Kamu bilang, bukan. Jangan selalu ambil dari satu sumber. panggil Wei Jiaming keluar untukku. Kamu cari Wan Zenzhen? Itu cuma umpan tipuannya saja. Dia mau jebak kita diam-diam. Aku adalah Wei Jiaming. Datang gangguan di wilayah bos lokal. Kamu benar-benar nekat banget. Tenang, 100% saja. Nona ini akan menjaga Ginjal kamu itu, anak haram dari mana sih? Jangan berbuat onar di wilayah Wei. Hei, jangan salah paham. Kami cuma main-main aja di sini. Rukun bawa rezeki. Kamu datang ke sini kali ini. Kamu ingin bertarung dengan Tuan Wei? Siapa nama bos ini ya? Panggil saja saya Tian. Bos Ken sangat tulus. Tapi di sini ada aturan kita. Harus menang 100 ronde dulu baru layak untuk bertemu Tuan Muda Wei kami. ngapain sih? Kekuatan besar tak bisa mengalahkan lokal. Kamu takut ya? Kalau takut, kamu pulang aja. Ci, Mau pulang kemana sih? Kamu masih ada di sini loh. kamu nyentuh-nyentuh kemana sih? Menurut aku, kita langsung serbu ke atas aja. Jangan khawatir, ketemu Wei Jiaming. Serahkan padaku. Jamin ketemu Wei Jiaming. Main besar kecil, Bisa tidak? Laki-laki tidak boleh bilang tidak bisa.
Hei Nona besar, ada petunjuk apa nih? Jangan banyak bacot. Ini bukan cuma mengandalkan keberuntungan doang. Ah. Lihat orang itu. Kemampuan membedakan suara. Ini bukan hal yang bisa dilatih sembarangan. Nanti kamu ikuti dia pasang taruhan sama dia aja. Ayo ikuti Tuan Hu tekan. Dia udah menang berturut-turut beberapa kali. Pasang kecil. Dari mana sih anak goblok ini? Uangnya kebanyakan banget ya. Ada apa sih kamu? Aku suruh kamu ikuti dia kan? Tempat ini berisik banget. Telinga tajam pun bisa salah dengar. Aku beda. Aku punya mata tembus pandang. Boleh deh, terserah kamu. Ngapain lama-lama, cepat buka. Tunggu. All in. Kamu gila ya? Kamu cari uang juga nggak mudah. Jangan sembarangan. Percaya sama aku. Pria percaya diri memang punya pesona. Kamu ternyata tebak tepat. Apa maksudmu bilang kebetulan? Lupakan saja. Keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Terima kasih semuanya sudah mengalah. Tidak mungkin. Aku gimana bisa kalah? Kamu pasti sekongkol sama kasino. Apa kamu memang sekongkol sama kasino? Sengaja curang buat menjebak aku. Makanan boleh dimakan sembarangan, tapi ucapan tidak boleh diucapkan sembarangan. Aku tidak menerima tuduhanmu itu. Kamu berani mempertanyakan keadilan kasino? Itu artinya kamu meragukan reputasi kasino. Hu San-er. Kasino punya aturannya sendiri. Kamu sudah menang seharian penuh, cuma kalah satu kali. Tidak bisa terima begitu saja? Aku tidak mungkin kalah. Ayo tantang dia bertanding lagi denganku. Aku bukan orang kasino. Kenapa aku harus lawan kamu? Kalau gitu, kamu harus bertaruh denganku. Buktikan kalian tidak berkolusi. Tidak tertarik. Kamu pasti tertarik. Aku cuma sedikit penasaran aja. Kalau kamu nggak yakin, ya udah. Hem. Baik, aku bertaruh denganmu. Hei, mana chip taruhanmu? Uang banyak cuma untuk satu taruhan. Sangat terbuang percuma. Aku pasang 10 taruhan. Yang lebih banyak tebak, menang. Wah, besar sekali omonganmu. Ayo. Mohon kedua kamu memilih pasang besar atau pasang kecil. Tunggu sebentar. Aku tidak percaya kalian. Biarkan aku mengocok dadu sendiri sekali. Terserah kamu. Silakan kalian berdua pilih taruhan besar atau pilih taruhan kecil. Tunggu, kok lambat banget sih? Mau main lanjut atau enggak sih? Apa yang kalian lakukan? Kayaknya kalian satu kelompok ya. Karena dia tidak percaya pada kasino. Saya juga tidak akan percaya padanya. Kalau begitu, kasino malu. Karena dia pilih mengocok ulang dadu. Saya akan mengacak urutannya. Adil. Kamu tidak izinkan aku menggerakkannya. Apa kamu pakai trik curang? Kamu yang curang mainnya. Kamu ganti. Lihat apa sih, Uzi? Silakan kalian berdua pilih taruhan besar atau pilih taruhan kecil. Aduh. Tuan Hu, 8 menang 2 kalah. Tuan Tian, 10 menang 0 kalah. Terima kasih atas permainannya, Tuan Hu. Bawa uangnya ke sini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. 532. 200 juta pinjam dari kasino. Sudah habis kalah semuanya. Karena kamu tidak bisa melunasi hutangmu. Jadi aku cuma ikuti kontraknya. Mengambil ginjalmu. Tidak, jangan. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti bisa memenangkannya kembali. Bawa dia pergi. Tidak,
Jangan, tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Menghisap semua uang penjudi itu. Masih mau mengambil ginjal mereka. Pantas saja, Myanmar kaya raya karena potong ginjal orang. Tuan Tian, ikut saya. Bukan harus menang 100 ronde, aku masih jauh dari cukup itu. Karena kamu bisa mengalahkan Hu San Air. Itu membuktikan kemampuanmu yang luar biasa. Tuan Muda Wei, sudah menunggumu sejak lama. Silakan. Nanti saat masuk ke dalam, ikuti arahan saya. Jangan bertindak gegabah. Baiklah, silahkan. Silakan ya. Tuan Muda Wei, mau minum segelas? Wah, Ayah hebat, anak juga hebat, Nona Bao. Benar-benar punya keberanian yang luar biasa. Berani banget datang sendiri nyari mati. siapapun yang menyerang kita, meskipun jauh, pasti akan dihabisi. Aduh, Baozu, jangan marah begitu dong. Ayo bareng kami, nikmati kesenangan bareng. Aku antar kalian ke alam baka. Nona Bao, kamu datang dengan persiapan matang. Memang tidak bisa diremehkan. Tapi, ini kan wilayahku. Di tempatku ini kamu. Kita tak dapat untung sama sekali. Begini aja. Kita ikuti aturan kasino. Selesaikan perselisihan dengan taruhan. Gimana? Taruhan ya, taruhan. Pas banget dengan keinginanku. Maju. Maju apaan maju? Aku kan bukan Digimon. Kamu tidak mau tahu. Aku siapkan hadiah untukmu loh. Kamu maju aja. Yang bermarga Wei, aku temani kamu main-main. Bocah, terakhir kali kamu yang merusak. Rencana bagusku, cuma anjing baru Laobai saja. Apa hakmu? Aku yang akan melakukannya. Tapi, karena kamu sendiri datang menyerahkan diri, maka aku akan main-main denganmu. Bukannya penglihatanmu sangat tajam? Ayo kita main judi batu giok. Wei Jaiming, kemampuan judinya luar biasa. Kamu ingin bertaruh batu giok denganku? Hal aneh, pasti ada alasannya. Judi batu giok, aku belum pernah kalah. Karena Tuan Wei begitu baik hati, aku tentu tidak akan menolak. Sudah lama aku menunggu ucapanmu itu. Aku sudah siapkan barang spesial untukmu. Aku ingin kamu di bidangmu terbaik, kalah sampai hancur berantakan. Kalian selalu bertaruh pada warna hijau. Tidak seru sama sekali. Hari ini kita main yang seru. Berani bertaruh? Ternyata kamu menungguku di sini. Hanya lihat kulit batu giok. Orang lain cuma bisa menebak, tapi mataku bisa lihat kualitasnya. Bahkan ada retakan di dalam, aku bisa lihat dengan sangat jelas. Boleh juga. Oke, tegas banget. Satu ronde kita pasang 100 juta. Ayo, bocah. Tunggu, ini tidak benar. Giok dibagi menjadi jenis es tinggi, jenis kaca, jenis es ketan, dan jenis ketan. Jika aku salah tebak, kamu menang. Ini agak tidak adil, kan? Kamu ahli judi batu giok. Ini sangat adil. Kamu tidak punya uang untuk berjudi. Tuan Wei bisa kasih kamu keringanan. Bagaimana kalau 10.000? Kamu percaya tidak? Aku akan memotongmu jadi 10.000. Ayo, cepat selesaikan ini. Ronde pertama 100 juta, ronde kedua 200 juta, ronde ketiga 400 juta. Begitu seterusnya. Nanti kita hitung semua sekaligus. Gimana? Boleh. Karena kamu sendiri yang cari mati. Aku penuhi saja keinginanmu. Kamu tidak tahu itu meningkat pesat. Nanti kerugianmu bikin kaget banget. Hei, udah lihat dari tadi ya? Bisa nggak kamu lihat jenisnya? Mau aku kasih petunjuk? Tuan Nuobing. Ini semua. Bahan dari lubang tambang besar. Di sini paling banyak keluar biji kacang atau biji jagung bagus. Berani banget dia tebak es ketan. Mesin canggih tak bisa baca isinya. Dia kira punya mata sinar X ya. Siapa yang mau percaya omongannya? Aku percaya. Percaya? Percaya doang? Ada gunanya apa? Cepat potong batu ini untukku. Aku lihat dia kalah 100 juta. Nono Ice Crystal itu Nono. Tuan Wei, kali ini pasti kebetulan.
Kita masih punya banyak batu lagi, asalkan dia terus main judi. Aku tidak percaya, dia selalu benar. Ayo, semuanya bawa ke sini. Jenis kacang, jenis ketan, jenis kacang. Jenis kacang, jenis es ketan, jenis ketan. Jenis es tinggi, Tebakanmu akurat banget sih. apa? Kamu salah. Aku juga nggak tahu. Sana. Ambilkan itu untuk aku. Orang bermarga Wei ternyata enggak jujur. Ini cuma batu giok yang disambung-sambung. Lemnya sangat rapat. Dari luar sama sekali nggak kelihatan. Ini kulit batu khusus loh. Sampah 2 potong. 10 tukang, seminggu baru jadi. Sempurna, tanpa celah sedikit pun. Nggak ada celah sama sekali. Sayang sekali. Semua salah. Kedua batu ini sama sekali bukan batu sisa, hanya belum memotong daging gioknya. Anak muda. Jadi, mana tebakanmu kali ini? Kamu pasti kalah. Jenis kaca. Anak muda, kamu gila ya. Kamu bilang ini jenis kaca? Kenapa kamu bilang ini hijau raja? Tertawa senang sekali. Seolah kamu yakin aku nggak menebaknya. Tuan Wei, jangan-jangan batu ini ada yang aneh ya? Kamu nggak usah menggertak aku. Apakah ada yang aneh atau tidak? Potong aja baru tahu. Pergi. Potong itu. Aku buat dia kalah yakin. Tunggu. Aku mau potong dari sini. Ada bedanya potong dari mana saja. Kualitas di dalamnya sudah pasti. Semua usahamu sia-sia saja. Jenis kaca, benar-benar jenis kaca. Mana mungkin ini? Ini jelas 2 sampah yang disambung. Mana mungkin bisa kaca seperti itu? Tanpa sengaja menang lagi. Ini sudah sempurna sekali. Harusnya kamu bayar tagihan dulu kan? Wei Xiao, bayar uangnya dulu dong. Aku pewaris keluarga Wei yang terhormat. Mana mungkin aku tidak bayar uangmu. 1 ronde terakhir lagi. Oke, ini ronde terakhir. Tapi harus tambah taruhan. Kasino kalian bisa gadaikan organ, ya? Jadi aku gadaikan 2 ginjalku juga. Berani tidak kamu ikuti? Anak ini gila ya. Ronde terakhir. Wei Xiao pasti pakai jurus andalannya. Ini jelas bikin rugi harta. Kenapa dia harus mempertaruhkan nyawanya? Kak Tian, siapa yang izinin kamu mempertaruhkan ginjalmu? Ginjalmu milik gue, Nona ini. Lupa soal itu tadi. Kalau gitu aku taruhkan. Jantungku. Oh, salah. Jantungku juga milik Nona Bao. Kamu. Bercanda kok. Kalau gitu aku pertaruhkan. Kedua mataku ini deh. Lagi pula aku memang mengandalkan mata ini bikin kita kaya. Gimana? Jika masih genit, keluar dari sini. Kalau kamu laki-laki, jangan bertele-tele. Taruhan nyawa saja. Siapa yang kalah? Jangan harap bisa hidup keluar dari sini. Oke. Semua sudah dibuka jendelanya. Kok baik sekali? Kain ini sangat langka. Tapi di sini tidak ada warna. Bahkan ahli berpengalaman pun bisa salah. Kali ini aku pasti akan mengambil nyawa kecil kamu. Sudah waktunya kalian lihat kemampuan asli aku. Hei, ambil pulpen catat ini. Kulit luar permukaan dikupas sepenuhnya. Itu es lembut. 1 cm lagi itu high ice. 5 cm lagi ke jenis kaca. 3 cm ke bawah es lembut. 5 cm lagi adalah high ice. Singkatnya, semua 10 cm itu sampah. Hanya 3 cm yang bisa diambil. Sudah semuanya tercatat, seluruh negara Myanmar, pemotong batu giok terbaik.
Semua tak berani lihat kedalaman ini dengan akurat sampai tingkat seperti ini. Apakah dia sebenarnya bercanda? Ternyata beneran. Ngomongnya serius banget. Aku hampir tertipu sama kamu. Pergi, potong sesuai yang dia bilang. Nanti aku lihat dia masih ngotot. Wah, Pak Tian, Kamu hebat banget sih. tambang di wilayah utara itu cuma karena dia yang mengawasi. Keuntungannya sampai naik 3 kali lipat. Bahkan, staf di bawah, gaji mereka naik 2 kali lipat. Keren banget. Masih sempat aku pindah kerja sekarang, semuanya diam. Tuan Muda Wei, sebelum kamu reinkarnasi, kamu harus bayar hutangmu ya. Total 511 juta untuk 10 putaran. Tunai atau cek. Hei, omong kosong apa ini? Mana mungkin aku kalah sebanyak itu? Kamu bodoh. Tahu nggak keajaiban sebutir gandum? Lihat penampilanmu ini. Ditanya apa-apa, nggak tahu. Keluar jangan bilang aku kenal kamu. Bikin aku malu aja. Kamu, Bagus sekali. Bener, aku meremehkan kamu tadi. Bodoh. Bertaruh nyawa sama gue. Yang mati cuma kamu. demi Jiaming. Aturan kasino, hidup mati, tanggung sendiri. Kamu berani langgar perjanjian. Baozu, kamu mau secara terang-terangan memicu konflik antara Wa State dan Myanmar? Kamu sanggup tanggung konsekuensi ini? Wa State. Cewek ini latar belakangnya sekuat itu? Yang mau gue bunuh ya kamu. Semua turunkan senjata kalian. Jangan gegabah. Dendam butuh waktu lama. Selama kita masih hidup pasti tidak akan kehabisan kesempatan. Sudahi saja begini. Gue tidak terima. Gua sudah punya rencana jitu sendiri. Tuan Bai akhirnya datang. Buang Bai ke dalam kasino. 2 jam lagi, halaman belakang. Lepaskan mereka. Beritahu mereka kami ditahan. Suruh mereka cari Tuan Bai. Nanti sebentar. Lemparkan dia masuk pintu belakang kasino. Bajingan Wei menahan Bai Tuan Muda dan Tuan Tian. Kita pergi menyelamatkan orang. Kalian nggak bisa lawan orang Wei. Cepat panggil Tuan Bai. Tuan Bai. Mereka menahan Tuan Bai tapi juga tidak mau membayar hutang. Apa omong sampah kamu ini? Aku bahkan tak lihat Bai Jadi kamu mengakui berhutang 511 juta dan juga nyawa 1 orang. Bajingan, kamu ngomong sembarangan. Tian Gang menang uang dari Wei Jiaming. Bahkan di wilayah kekuasaan keluarga Wei. Si tua licik Bai. Apakah kamu berkolusi? Orang, wabang. Apa? Aku tidak kenal. Aku cuma tahu. Kamu berhutang uang ke orangku. Kalau kamu mau ingkar hutang. Jangan salahkan aku serius. Baiklah, kalian lebih hebat. Tapi, 511 juta. Aku tidak bisa mengeluarkannya sekarang. Kalau tidak ada uang, maka kasino ini dijadikan jaminan untuk kakak Tian. Kamu ada keberatan? Tidak ada. Aku boleh pergi sekarang kan? Ngapain pergi? Kamu masih berutang 1 peluru padaku. Tiangau, jangan terlalu menindas orang. Tiangang, cukup sekadar formalitas saja. Jangan terlalu serius. Aku udah bikin orang marah banget. Si rubah tua itu menoleh. Mulai lagi main peran baik. Baik, ikut Tuan Bai. Tunggu sebentar. Ada apa lagi yang kamu mau? Nona Bao sengaja datang mencarimu. Tidak kasih penjelasan apa-apa? Semua ini ide jahat wanita ini. Tidak ada hubungannya denganku. Tuan Muda Wei. Diam. Baozu. Wah, Nona Jun dari Wabang. Tegas dan berani dalam bertindak. Sangat garang. Tuan Bai. Tuan Muda Bai ditemukan. Tuan Bai. Aturan lama. Besok aku berikan laba kasino padamu. 6 bagian.
Tidak usah. Ikuti saja yang kamu katakan sebelumnya. Pembagian 34-24. Sudah kubilang. Kalau dia mampu mendukungmu sepenuhnya, kok kamu masih hina banget sih? Kamu memang tidak suka menjadi anjing orang lain. Sebelum anjing menggigit tuannya sendiri, mana mungkin dia tunjukin taringnya duluan. Tuan Bai, kita biarkan saja bocah itu begitu. Tuan muda Bai yang kedua itu. Dia pikir, sudah mendapatkan dukungan dari orang berkuasa. Sayapnya sudah kuat dan bisa melawan. Baik. Hutang ini, aku catat baik-baik. Masih banyak waktu di depan. Aku mau tanya satu hal. Aku lihat senjata-senjatamu itu keren banget. Bisa perkenalkan padaku? Aku mau beli. Sebut namaku, bisa dapat diskon? Keluarkan semua uang yang kamu bawa. Pukul dia sampai mati. Berhenti sekarang. Bangun, bangun. Hanwen, kamu orang Tiongkok. Kita semua orang Tiongkok. Lebih baik kami bawa kamu pulang. Kalau tidak, kamu sulit bertahan. Kalian siapa? Tidak tahukah aku ini? Berani-beraninya mengincar putriku. Kamu rasa umurmu terlalu panjang ya? Ayah, tikusnya sudah tertangkap belum? Sudah selesai. Terima kasih, Ayah. Malam ini Anda sudah lihat semuanya. Bagaimana pendapat Anda tentang dia? Hanya cukup lulus saja. Aku bisa sisakan satu untuknya. Undangan. Komandan, kita harus pergi sekarang. Anda bisa percayakan orang-orang Tuan Tien. Kalau ada kesalahan apapun, Motun siap serahkan kepala. Kamu melakukannya dengan sangat baik, tapi cuma orang saja tidak cukup. Punya senjata, punya keberanian, urusan senjata ini aku serahkan kepadamu. Oke, tugas ini pasti selesai. Aku tidak mau barang biasa, aku mau yang terbaik. Katakan saja, diperkenalkan oleh Nona Bao. Baik. Tuan Tian, dia sudah bangun. Kawan ini ya, terima kasih banyak. Kamu lindungi dokumen penting ini. Saya mewakili kedubes Tiongkok di Myanmar. Terima kasih banyak Pak, Bu. Itu cuma hal sepele, tidak layak dipuji. Sebagai orang Tiongkok, ya, melindungi sesama warga negara. Melindungi kepentingan negara adalah kewajiban. Bagus, benar-benar putra-putri Tiongkok kita. Saya masih ada urusan dinas. Saya pergi duluan ya. Akan minum bersamamu nanti. Saya selamatkan orang Tiongkok. Tapi juga staf kedutaan. Wabang dan Tiongkok. Benar-benar Tuhan membantu saya. Hei, Tian Ye. Orang ini gaya pejabat banget. Jangan-jangan dia pejabat sombong ya. Oke, ayo kerja. Oke, aku ambil batu. District Timur ya. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 20, ada apa? Benar, di kehidupan sebelumnya sore ini. Gempa di perumahan timur kota. Korban tewas dan luka banyak banget. Kemudian para pengungsi memicu kerusuhan. Berdasarkan alur kehidupan sebelumnya, Hong Yunge yang pertama terkena dampaknya. Moat, bisakah kamu cari cara mengangkut penduduk di distrik timur? Ini tanpa alasan apa-apa. Kelihatannya tidak mudah ya. Siapa mau kerja tanpa untung? Kamu segera kirim pesan ke timur. Aku akan bagikan dana sore ini. Masing-masing orang dapat 3.000 kyat Myanmar. Ah? Anda serius? Distrik timur itu ribuan orang loh. Baik laki-laki, perempuan, tua maupun muda. Itu berdasarkan jumlah orang. Ingat, sebelum jam 3 sore, kumpulkan semua orang ke tambang Beishan. Tian Ye janji tugas selesai. Hei, Tian Ye. Ada kejadian besar. Distrik Timur, gempa. Untungnya, kamu kirim dana bantuan. Semua orang timur dikumpulkan di sini. Banyak bangunan yang runtuh. Tidak ada korban jiwa. Tuan Tian, Anda benar-benar penyelamat nyawa kami. Kalau bukan kamu bantu aku.
Keluarga kami semua sudah mati. Ada pepatah lama di Tiongkok, yaitu setelah selamat dari bencana besar, pasti akan ada keberuntungan yang menyusul. Keberuntungan kalian masih datang nanti. Terima kasih, Tuan Tian. Distrik Timur masih dalam proses pembersihan. Sementara ini tidak bisa kembali. Saya pasang tempat penampungan sementara di tambang. Kalian bisa tinggal di sana dulu. Nanti kalau ada yang mau tinggal, saya berikan biaya rumah untuk semua. Tuan Tian sangat baik hati sekali. Dia menyelamatkan orang-orang ini. Seharusnya tidak akan ada kekacauan lagi. Toko saya juga bisa bertahan. Nona Bao. Kenapa kamu kelihatan seperti melihat hantu? Apakah saya semenakutkan itu? Tentu saja tidak. Nona Bao. Cantiknya bak bidadari dari surga, mana mungkin menakutkan. Terus kenapa kamu begitu terkejut? Kamu lagi mikirin hal nakal ya? Tidak. Sama sekali tidak. Kehendak langit. Kembali sini, Nona Bao, ada perintah apa? tutup pintunya. Oke, Ini apa? Hadiah untukmu. Cuma ini doang? Bogang King Jun. Minggu depan, Jenderal Bugao ulang tahun ke-60. Dia pilih hadiah ulang tahun. Kembalikan sumber daya Sepo kepada pemberi hadiah. Tambang Saibo, yaitu tambang terkaya di seluruh Myanmar. Orang tua ini, wah, sangat kaya. Jenderal Bogeng ini, orang Myanmar asli sepenuhnya. Dia tidak suka batu giok Myanmar. Tambangnya terlalu banyak. Dia sudah imun terhadap hal itu. Kenapa dia suka barang antik Tiongkok? Aduh, Tuhan, bukankah kamu orang Tiongkok? Ambil 2 barang antik Tiongkok ya. Ternyata tambang Saibo kita dapatkan. Sekarang aku ada di Myanmar. Dari mana dapat barang antik Tiongkok? Aku tidak sempat menyelundup sekarang. Hari ini tutup. Datang lagi besok. Kami tidak mau beli barang. Kami mau nyawa kamu. Kalian anak buah Bayer. Bayer sangat tidak punya niat. Apakah pelajaran terakhir belum cukup? Tian Ye? Ayo kita gerakin badan sedikit. Pergi. Saudara-saudara, dapat kerjaan nih. Aduh, Keluarga Wei tidak akan melepaskan kamu. Ternyata mereka orang keluarga Wei. Mereka datang ke wilayah Bai. Sepertinya rubah tua banyak bikin masalah. Siapa bukan keluarga Bai, pukul habis-habisan. Iklan pengacara. Karena bukan orang keluarga Bai, pukul sampai mati. Berani-beraninya mengganggu bos Tian. Kasih kalian pelajaran yang berarti. jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Orang-orang ini pengecut. Kok berani kamu bantu aku? Inilah yang berkuasa rakyat menang. Pasukan patroli bersenjata negara Hua datang. Hentikan. Terima kasih atas kebaikan kalian. Nanti aku traktir minum kalian. Semua bubar ya. Semua tiarap. Semua tiarap. Aduh, hei. Woi, hei. Apa yang terjadi ini? Aduh, Mereka yang menindas orang Hua kita, mereka kerusuh di toko Tiongkok. Aduh, omong kosong kamu. Tian Geng adalah warga negara Hua. Meskipun ini adalah wilayah negara Myanmar, kedutaan kita juga lindungi hak warga Tiongkok. Kalau kalian berani datang lagi ke sini untuk bikin keributan, aku pasti bicara otoritas Myanmar soal ini. Terima kasih, Kapten Chi. Kita tidak melakukan apa-apa. Semua ini adalah jasa kamu sendiri. Ini adalah perwakilan Zhang. Aku sengaja datang menjengukmu. Halo Tian Geng. Aku sudah dengar tentang kisah kamu. Orang Hua, pengguncang Myanmar. Ini semua demi bertahan hidup. Tapi kamu sudah menyinggung Wei Qiang. Kedepannya tetap harus lebih hati-hati. Kalau ada apa-apa, datang ke kedutaan. Kami pasti akan membantumu, ya? Ada perwakilan seperti Anda. Ini kehormatan kami, warga Tionghoa, Myanmar. Ayo pergi. Terima kasih Tuan Ye atas bantuan Anda. Leluhur saya juga orang Tionghoa. Ini barang leluhur. Hari ini aku berikan hadiah. Ini untuk Anda.
Ini apa? Ini pil Angong Niu Huang edisi tahun 6272. Kedua pil lawas ini bagus, pakai cula badak dan Niu Huang alami. Bahan obat ini sekarang dilarang pakai. Versi baru kurang bagus. Barang tua ini sangat berharga. Tuan Tian, jangan sungkan. Cepat terima saja. Benda ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya secara cuma-cuma. Zhangguo bayar di toko. Anggap saja saya membelinya dari Anda. Akhirnya, ketemu juga. Dapatnya malah tanpa usaha sedikit pun. Cyberpunk. Sekarang sudah pasti aman. Hanya dengan barang ini. Jangan remehkan ini. Kamu akan tahu di pesta nanti. Tian Geng, kenapa kamu datang? Seorang babi rendahan. Mana pantas setara dengan kami? Tuan Bai, kamu beneran memelihara bahaya sendiri ya? Memelihara bahaya di sisiku sendiri? Lebih baik dari anak mati dulu. Apa maksudnya? Keluarga Wei belum punah ya? Mungkinkah? Keluarga Wei sangat kaya. Aku punya banyak anak laki-laki. Satu sampah yang tidak berguna. Kalau mati ya sudahlah. Tapi, siapapun yang menantang keluarga Wei, aku tidak akan memaafkannya sama sekali. Nah, iyo. Jenderal Bogang tiba. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Silakan duduk. Keluarga Wei ingin membunuhku. Tuan Bai si rubah tua ingin membunuh. Aku ambil area cyber, baru punya modal yang cukup untuk melawan mereka. Jenderal, ini lukisan kuno Tiongkok untukmu. Ini hadiah kecil untukmu, hanya sebagai tanda hormat. Hadiah 4 keluarga lebih baik. Layar benang emas keluarga Bai. Cahaya emasnya paling terang benderang. Pengerjaannya sangat indah dan halus. Ini pasti yang terbaik di sini. Ikut aku. Hei, mana hadiah yang aku suruh? Aku sudah dengar kabarnya. Kamu cuma menyiapkan sebutir pil jelek. Bukan berarti ini kan? Sia-sia banget undangan buat kamu. Ini bukan pil jelek, ini obat dewa. Bisa menyelamatkan nyawa. Dia sedang merayakan ulang tahun. Kamu malah memberi obat. Bukankah ini sangat membawa sial? Yang tidak kekurangan apapun. Orang yang berada di puncak kekuasaan malah jauh lebih menghargai nyawanya. Kamu ngomong mistis banget, tidak jelas. Jenderal Bogang. Dia? Paham tidak? Paham belum? Paham. Sudah paham. Kenapa wajahmu merah sih? Ruangan ini agak panas. Ini hadiah Tuan Bai untuk ayahku. Silakan semua orang menikmatinya sepuas hati. Wah, cantik sekali. Keluarga Bai benar-benar mengeluarkan usaha besar. Tanpa beberapa ratus juta, tidak mungkin bisa dapat. Beberapa ratus juta dapat tambang cyber. Tentu saja untung besar. Sepertinya tambang ini milik keluarga Bai. Jika semua orang tidak ada keberatan, maka saya umumkan. Urusan penting dimulai. Ngobrol lagi nanti. Hei, saya keberatan. Kamu bahkan tidak punya hadiah layak. Apa hakmu untuk keberatan? Aku satu-satunya orang Tionghoa di sini. Layar sutra ini berusia 1000 tahun. Untuk merayakan ulang tahun Kaisar Tiongkok, penjahit tarik emas jadi benang. Menenunnya ke dalam benang sulam. Barang persembahan ini butuh setahun penuh. Beri Jenderal Bogang maknanya bagus, tapi yang ini adalah barang palsu. Omong kosong. Woi, usir dia keluar sekarang. Hehehehe. Lao Bai, kamu juga orang yang punya kedudukan. Kapan aku begitu pelit? Biarkan dia selesaikan ucapannya. Anak muda,
Siapa namamu? Nama saya Tian Geng. Kamu bilang layar sutra emas ini adalah barang palsu. Apa buktimu? Kamu tak bisa jelaskan? Hanya karena kamu menuduh bayi tadi beberapa kalimat itu. Saya akan langsung potong di tempat ginjalmu. Layar sutra emas ini. Sebenarnya benda ini punya nama. Gambar naga emas menjelajahi langit. Karena susunan benang emasnya membentuk naga terbang. Cukup periksa layar, ada benang naga emas. Kita tahu ini asli atau palsu. Dan cara membedakannya juga sangat mudah. Emas asli tidak takut diuji api. Tian Gang. Minggir sana. Kurang ajar. Tidak ada apa-apa loh. Nggak lihat naga emas sama sekali. Layar ini ternyata benar-benar barang palsu. Siapa anak muda ini sebenarnya? Dia benar-benar menebak dengan tepat. Hahaha. Lao Bai. Kamu juga bisa rabun tua pada saat salah melihat barang. Tapi, tambang kali ini bukan jodohmu. Bagaimana lukisan one show saya? Lukisan one show penuh karakter umur panjang. Saya suka. Jenderal Bugang, aku punya hadiah ulang tahun untukmu. Obat hadiah ulang tahun Jenderal Bogang. Kamu ini sedang mengutuk Jenderal Bogang. Jenderal Bogang sangat berpengalaman. Apakah kamu pernah dengar? Barang aneh tidak jelas apa ini. Saya tidak pernah mendengarnya sama sekali. Pil Angong Niu Huang. Yaitu yang di dalam legenda itu, obat ajaib selamatkan nyawa. Benar begitu. Tepat sekali. Pil Angong Niu Huang, meskipun obat ini sangat sulit didapat. Ini obat edisi lama tahun 1972. Khasiatnya jauh lebih kuat daripada obat paling ajaib yang pernah kamu lihat di pasaran. Oh, seriusan? Sehebat apapun omong kosongmu, itu cuma sebutir pil biasa. Sejarah Tiongkok kita ribuan tahun. Pengobatan tradisional Tionghoa diwariskan sampai sekarang. Bahkan ada banyak harta karun. Pil Angong Niu Huang ini sangat ampuh. Heim. Bisa hidupkan orang mati. Dan menambah umur mereka. Bahkan kalau memang ada, seajaib yang kamu katakan. Kamu orang di Myanmar. Kamu dapat ini dari mana? Obat sehebat ini? Apa jangan-jangan kamu seperti orang-orang tertentu menipu Jenderal Bo dengan barang palsu? Kamu. Silakan bawa untuk diuji saja. Dengan teknologi yang ada sekarang, memeriksa obat ini sangat mudah, kan? Ayah, ini asli. Bagus. Tuan Tian Geng, hadiah yang kamu berikan ini sangat saya sukai. Pemilik baru tambang Saibo, Tuan Tian Geng. Tambang Bo hanya jatuh ke tangan orang Tionghoa. Tuan Bo Geng. Mohon maaf, saya tidak bisa menerimanya. Tidak mau terima. Tambang Saibo itu. Semua orang menginginkannya. Kenapa kamu tidak mau? Saya baru datang ke Myanmar. Tapi tahu Saibo adalah tempatmu kaya. Dia sangat berarti untukmu. Di Tiongkok kami ada pepatah lama. Orang bijak tidak ambil barang orang. Lagi pula, saya juga sudah terbiasa. Cyber di sini terlalu jauh. Kalian orang Tiongkok memang menarik. Aku suka kamu, anak muda. Kamu tidak mau Arya Cyber? Ganti yang lain. Kalau begitu, aku tidak sungkan. Aku mau yang di belakang tambang zona utara, tanah kosong itu. Oh, tambang zona utara. Apa yang kamu mau lakukan? Aku hubungkan lahan kosong. Mengembangkannya menjadi tambang batu giok terbesar di Myanmar. Oh. Wah, berambisi besar. Ambil saja, hahaha. Bodoh. Tanah terbengkalai. Terima kasih, Jenderal Bogang.
Aku tahu kalian tidak menemukan giok. Aku lihat biji tembaga di bawah. Semuanya. Hari ini kita selesai sampai sini. Waktu sisanya, semua orang bebas melakukan apa saja. Hei, oh baik. Tuan Tian, selamat. Tuan Tian sangat berprestasi. Mohon bantuannya banyak-banyak ke depannya ya. Anak babi. Kak Tian. Bos Tian. Tuan Tian. Aku harus naik langkah demi langkah. Sampai semua orang bersujud di kakiku. Tuan Tian, hari ini kamu benar-benar perkasa banget. Ini bukan kebaikan Tuan Bogang. Apakah Tuan Tian malam ini punya waktu? Mohon Anda berbaik hati memberi kelonggaran. Aku masih ingin lihat matahari besok. Wah, wanita di sini terlalu galak. Tidak seperti kami wanita Amerika. Lembut-lembut, seperti air. Ah, tenang. Tunggu sebentar. Kamu, berani-beraninya kamu memeluk dia. Apakah dia lebih cantik dariku? Dia menatapmu sambil tersenyum manis begitu. Apakah kamu suka sama dia? Aku bersumpah sama sekali tidak begitu. Seperti yang kamu pikirkan. Kedepannya kamu, kalau kamu berani dekat wanita lain lagi, Nona ini akan mengeluarkan ginjalmu untuk memberi makan anjing. Ini murni kecelakaan. Murni kecelakaan. Kenapa tidak pilih tambang Taylor? Tambang Taylor. Kamu beneran gak tahu atau pura-pura? Itu paling dekat dengan markas ayahku. Nona ini akan lindungi kamu. Kamu begitu memikirkan aku. Udah ku bilang ginjalmu milikku. Apa Nona ini bercanda? Bauzu. Jangan kira dengan begini, aku akan memaafkanmu dengan mudah. Ada benda apa yang keras ini? Ini mengganjal badanku. Itu tidak boleh disentuh. Obat dewa. Yang satu yang tadi itu palsu. Aduh Nona sayangku, jangan celakai aku dong. Yang itu tentu saja asli. Ini yang kedua. Obat ini benar-benar seajaib itu? Kabar yang beredar agak dilebih-lebihkan, tapi hampir tidak jauh dari kebenaran. Yang untuk Bogang, yang itu tahun 72. Yang ini tahun 62. Khasiat obatnya lebih bagus. Jadi? Aku kasih ini buat kamu. Ayo, kita lihat aula pesta lagi. Oke. Kamu ingin berikan ini ke mertua? Kenapa malah diberikan ke Nona Bau? Tunggu aku datang ke sini. Raih modal yang bisa menandingi mereka. Ini baru langkah pertama. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Konflik tak bisa diselesaikan. Jika kedua keluarga mereka bersatu, aku tidak akan sanggup menahannya. Tian, mau ngapain? Semua saudara patuh pada Anda. Daripada khawatir kapan mereka akan bergerak, lebih baik kita ambil kesempatan duluan. Serang lebih dulu untuk menang. Pai rubah tua ini sangat licik. Takutnya tidak mudah untuk menjatuhkannya. Sebaliknya, kepala keluarga Wei ini sama seperti anak bodohnya Wei Jiaming. Mudah emosi dan bertindak gegabah. Karena tujuan Jenderal Bogang belum tercapai, maka kita ikuti arus saja. Bantu dia tangkap ikan besar. Suma adalah orang pilihanku. Pergi temui dia dan ngobrol sebentar. Siapa tahu ada kejutan tak terduga. Nona Suma, apakah Anda ada di dalam? Masuklah. Aku dengar. Nona Bao marah besar malam ini ya. Tuan Tian datang menemui saya sekarang.
tidak takut, tidak bisa melihat matahari besok. Nona Suma, saya datang untuk menemui Tuan Bogang. Di saat seperti ini, bicara hal kayak gini, bosan banget deh. Kita tidak akrab. Ayo kita bahas dulu secara mendalam. Kalau hal yang mau saya bicarakan tentang Jenderal Bogang, Apa yang kamu bilang? Kalau gitu, bicara sama ayah saya. Ayah Tian punya urusan penting denganmu. kali ini 4 keluarga, hadiah ulang tahun Bogang. Ini juga datang untuk upeti rutin, bayar uang perlindungan ke Bogang. Mereka saling curiga. Kebetulan, kasih saya kesempatan. Tuan Tian, ada apa cari saya? Jenderal Bogang, kali ini Tuan Wei mengirim hadiah upeti untuk Bapak. Ada masalah, di dalamnya ada alat penyadap. Alat penyadap? Keluarga Wei ini. Anggap saya udah mati ya? Ayah, saya tembak dia untuk Bapak. Tuan Tiangong, saya tidak peduli. Dari mana kamu dapat berita ini? Tapi, saya sangat peduli. Kenapa kau beritahu aku ini? Jenderal Bogang, sejujurnya, keluarga Wei ingin membunuhku, tapi aku ingin tetap hidup. Aku ingin memanfaatkan situasi sulit orang lain. Mohon Anda memberikan bantuan kecil untukku, menyingkirkan musuh besar yang mengancam jiwaku. Wah, berani sekali. Aku suka kamu. Begini, aku katakan padamu, jika hal yang kamu ceritakan salah, atau kamu menipuku, kamu pasti tahu akibatnya. Aku paham aturannya. Jika aku gagal, ginjal dan nyawaku, silakan ambil semuanya. Aduh. Jenderal Bogang, aku bawa banyak barang bagus untukmu. Si bocah ini kok ada di sini? Apa jangan-jangan Tuan Bogang benar-benar menyukainya dan bertekad untuk mengembangkannya? Cepat pergi keluar sana. Jangan ganggu. Jenderal Bogang yang secara khusus mengundangku untuk datang membantu Anda menilai barang. Jenderal, hadiah saya untukmu loh. Masih perlu hati-hati ya. Apakah aku akan menipumu? Hei, Lawei, jangan salah paham. Ayo, duduk sini. Kamu ini, anggap saja biar anak muda lihat. Melihat barang berkualitas milikmu. Ini barang terbaik, percaya deh. Ingin mencari kesalahan di bagian kualitas, mencari celah saya. Kamu salah perhitungan. Pembicaraan sudah melenceng. Kemampuan menunjukkan kekuatan cukup bagus. Kenapa? Pajangan giok kaca saya ini. Apa ada keberatan? Kondisi tampilan barang, bahan-bahannya semuanya sempurna. Hanya saja, ada kotoran di dalamnya. Tidak mungkin, dia tidak akan tahu hal ini. Kamu berani menghancurkan hadiahku untuk Bogang, hadiah upeti jenderal itu? Tiangang, apa yang kamu lakukan? Nona Soma, kamu bisa lihat sendiri, maju. Aduh, buruk sekali. Lawei. Jenderal, ini apa? Aku nggak tahu apa yang terjadi. Kamu harus percaya padaku. Teknologi canggih banget. Pasti kamu yang menjahati aku. Kamu ingin wilayahku. Menyembunyikan penyadap di dalam batu giok, tanpa merusak bentuk aslinya. Pahatan yang sangat halus begini, seharusnya sudah direncanakan sejak awal. Ini butuh waktu setengah tahun ya. Bagaimana aku bisa menjahati kamu? Lao Wei. Kelihatannya. Ini sudah direncanakan sejak lama. Berikutnya, giliran orang bermarga Bai. Jenderal Bogang. Kalau begitu, aku pergi duluan.
Tidak akan mengganggumu mengurus urusan pribadi. Ah, lumayanlah. Keluar dengan utuh sepenuhnya. Kamu tidak takut, tidak bisa menemukan bukti, tidak bisa menyelamatkan muka. Nggak takut, akhir ceritanya pasti. Tanpa bukti, aku akan temukan bukti. Tidak disangka, kamu jahat banget juga ya. Di negara Myanmar, mengasihi orang lain menyakiti diri sendiri. Aku tidak membunuhnya. Dia pasti akan membunuhku nanti. Bahkan jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, masih ada aku, Nona ini. Suma, menurutmu bagaimana bocah Tian Geng? Dia tahu batas, maju mundur teratur. Layak diberi tugas besar. Oh, Penilaiannya cukup tinggi. Berarti begitu, dia bisa aku manfaatkan. Sebelumnya, aku sudah mengujinya beberapa kali. Tekadnya cukup teguh. jangan terburu-buru. Biarkan mereka saling bertarung dulu sendiri. Kita ambil untung saja. Jika bocah Tian Geng ini menang, orang berbakat seperti ini, jangan sampai wabang untung. Tian, geng, aku pasti akan mendapatkannya. Akhirnya datang juga. Ini bahkan belum keluar wilayah Bugang. Kelihatannya mereka sudah tidak sabar lagi. Kamu tetap di dalam mobil. Tenang saja, biarpun mereka memukulmu sampai bolong-bolong. Tak berani sentuh jariku. Pegang senjata ini baik-baik. Kenapa cuma beberapa orang saja? Untuk melawan kalian berdua. Sudah lebih dari cukup. Di mana Tuan Bai? Kita semua sudah kenal lama. Kenapa tidak keluar untuk bertemu sebentar? Kamu itu apa sih? Berlayakkah Tuan Bai datang sendiri? Kami tak tahu soal Tuan Bai. Ada orang yang membayar untuk nyawamu. Kami cuma bertugas membunuh orang. Si rubah tua ini sangat berhati-hati. Tapi kenapa kalian sendiri begitu ceroboh? Apakah itu merek Bai di sakumu? Bagaimana dia bisa tahu? Kamu memang aneh banget, bocah. Tapi aku nggak takut sama kamu. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Sudah bosan hidup ya? Orang Wa dulu tak bisa bertindak. Tapi di tempat sepi terpencil ini, kirim kamu pergi bareng babi Tiongkok. Lalu siapa yang akan tahu? Akhirnya berhenti berpura-pura, ya? Kalaupun tahu, terus gimana? Cuma babi dari Tiongkok. Apa haknya untuk mengusik wilayah negaraku, Myanmar? Punya hak atau tidak? Bukan kamu yang menentukan. Aku cuma tahu, aku orang Tiongkok. Di negara Myanmarmu cari uang, hitung uang sampai tangan lemas. Uang saja tidak berguna. Bunuh kamu. Semua uang kamu jadi milik kita. Siapa bilang aku cuma duit? Mana mungkin? Tiannya masih cukup. Kenapa kamu punya orang sebanyak ini? Bukankah kamu sudah tahu? Aku punya banyak uang dan bisa menyelesaikan banyak masalah. Tadinya kita selesaikan Bai di sini. Siapa sangka dia nggak datang. Tiannya, kita langsung serbu aja. Ke markas besarnya, tarik orangnya keluar. Jangan terburu-buru. Lakukan selangkah demi selangkah. Tiannya, lihat nih. Kumpulkan semuanya. Serahkan pada Jenderal Bogang. Biarkan dia tahu Bai sangat meremehkannya. Tolong ya Tuan Tian, ampuni saya. Saya akan memberitahu Anda. Tuan Bai sudah mulai bergerak. Orang pengkhianat. Saya tidak butuh Tuan Putih seperti yang Anda kira. Keluarga Wei benar-benar kacau balau. Rebut kendali kasino. Tuan Bai, buruk. Goya dan yang lain semua mati. Tian Geng, aku meremehkanmu. Kamu seperti domba yang makan rumput. Ternyata, adalah serigala yang bisa menggigit orang. Hei Tuan Tian, semua mata-mata keluarga Bai sudah dibersihkan. Tambang Beishan siap mengikuti perintahmu.
Hei Maliu, kamu sudah pikir matang-matang? Kali ini kamu putus sama keluarga Bai. Meskipun kamu baru datang tidak lama, tapi siapa yang baik buat kita? Semua orang melihatnya dengan jelas. Kamu melakukannya sangat baik. Nanti tambang Beishan tetap dijalankan oleh kamu. Baik. Halo Tuan Tian. Beberapa bulan lalu aku masih lemah. Sekarang dia juga seorang bangsawan lokal. Demi bertahan hidup, aku akan terus melangkah maju. Dan juga demi segala hal yang aku cintai.